Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Dalam versi novel, bagian 29, Pak Henry, yang melihat seseorang dipanggil Tuan Muda, beliau jadi terkejut seketika, saat pandangannya melihat pria yang berkaus biasa, duduk di kursi belakang, nampak seperti pernah dilihatnya. Pak Henry kaget sekali, jantungnya berdetak kencang, karena wajah itu mirip dengan laki-laki yang kerja cleaning service, yang sering menelpon Kaori. Pak Henry yang terkejut, ingin cepat memastikan akan yang dilihatnya. Namun, karena mobil itu berjalan, Pak Henry pun tak bisa melihatnya lagi. Untuk yang kedua kali, dan beliau berdiri, masih di tempatnya. Kenshin pun demikian. Ia tak mengetahui tentang ayahnya Kaori, yang mengikuti rapat di rumahnya. Lalu kemudian, mobil yang dinaikinya itu berjalan keluar. Pak Henry bertanya-tanya, benaknya mengira-ngira tentang siapa yang dilihatnya. Kok pernah bertemu sebelumnya? Dan Pak Henry yang diam sejenak, tiba-tiba mendengar suara dari pengantar tamunya. Orang itu bilang, "Oh ya, Bapak Ibu sekalian, ini yang lewat tadi adalah Tuan Muda, anak pertama bos besar, yang akan pergi ke London untuk melakukan pertemuan dengan mitra perusahaan. Beliau di sana akan menandatangani suatu kontrak kerja yang besar." Pak Henry pun mendengarnya, begitu pula Bu Heni. Mereka pun lalu menyahutnya, "Oh, jadi bos besar itu punya anak laki-laki? Saya baru tahu ini," ungkap dari Bu Heni. Dan pengantar tamu itu pun lalu menjawabnya, "Iya Bapak Ibu sekalian, bos besar emang udah lama tak mengenalkan Tuan Muda, kecuali pada orang kepercayaan. Karena hal itu menyangkut keamanan. Dan saat ini, karena Tuan Muda sudah dewasa, bos besar pun tak khawatir lagi." Bu Heni lalu bertanya, "Berarti Tuan Muda sekarang jadi pimpinan perusahaan ya?" Orang yang mengantar itu menjawab, "Oh, mengenai hal itu, Tuan Muda untuk saat ini tak mau jadi pimpinan apapun. Tuan Muda hanya bekerja sesuai maunya sendiri." Pak Henry pun bingung, merasa tak mengerti. Benaknya berbisik, bukannya Tuan Muda itu sekarang lagi perjalanan ke London menandatangani kontrak kerja, kok disebut tak pegang perusahaan? Namun karena penjelasan itu, Pak Henry jadi yakin yang dilihatnya tadi hanya perasaan dan bayangannya saja, karena tak mungkin anak bos besar kerjanya cleaning service seperti laki-laki kemarin yang dikiranya mirip wajahnya. Apalagi ini melihat sendiri Tuan Muda itu pergi ke London. Pak Henry pun lalu melupakan akan prasangkanya yang tadi mengejutkan, dan mereka pun lalu berjalan mengikuti pengantar itu untuk menuju ruang meeting di lain tempat. Rupanya si Alex, putranya Pak Junedi, yang tak lain temannya Pak Henry. Kini si Alex itu berada di sebuah dealer motor. Ia bicara dengan kepala pemasarannya. Si Alex berkata, "Oh ya Bu Yuni, saya ini kan pesan motor dari seminggu kemarin." "Oh ya, apa sudah siap semua untuk 3 hari ke depan? Barangnya dikirim tepat waktu?" Bu Yuni pun menjawabnya, "Oh ya Mas Alex, kami tadi sudah menelpon pusat untuk menanyakan permintaan Mas Alex yang pesan sesuai keinginan. Namun kami dapat kabar, katanya kalau yang eksklusif, limited edition, akan ada biaya tambahan." Si Alex menyahutnya, "Untuk masalah biaya Bu Yuni nggak usah tanya lagi. Pokoknya motor itu, yang eksklusif penampilannya, beri tulisan limited edition, dengan nama cewek saya, yang nanti berulang tahun." Bu Yuni membalasnya, "Baiklah Mas Alex, kami mengerti. Emang berbisnis dengan Anda sangat menyenangkan sekali. Terus nama ceweknya itu siapa Mas Alex? Biar nanti kami tulis di kuncinya, di bodi motornya, dan juga helmnya sekalian." Si Alex pun menyebutnya, "Oh itu dia, namanya Kaori." Bu Yuni pun menyahut, "Oh Kaori namanya. Baiklah Mas Alex, kalau gitu kami akan kerjakan dari sekarang." Setelah hal tersebut, si Alex pun keluar dari dealer motor itu. Lalu ia beranjak lagi pergi menuju ke tempat yang lain. Rupanya si Alex masuk ke pusat perbelanjaan di satu mall ternama untuk membeli handphone yang bermerek Apple. Ia persiapkan pula untuk ulang tahunnya Kaori dan Kenshin sendiri yang akan berangkat ke London. Jadwal terbang pesawatnya pun masih 3 jam lagi.
Karena hal itu, Kenshin menyempatkan dulu untuk menghampiri Kaori, langsung ke tempat kerjanya. Kenshin pun bilang pada orang yang mengantarnya, "Pak Haris, tolong mampir sebentar di perusahaan tempat saya kerja." Sopirnya pun menjawab, "Baik Tuan Muda, saya antar segera." Tak lama setelah itu, beberapa saat kemudian, sampailah Kenshin di depan tempat kerjanya. Kenshin bicara, "Pak Haris, saya turun sini saja. Jangan diantar sampai ke dalam." Pak Haris tunggu di luar, dan Kenshin lalu masuk dengan memakai sepatu dan berkaus biasa. Kehadirannya dilihat banyak pegawai yang kebetulan lagi di luar, namun mereka tak satu pun berani mendekati. Karena mengingat kemarin, mereka pada umumnya membuli Kenshin, termasuk pula si Mary, yang langsung membalikkan badan, kembali berjalan ke belakang, karena melihat Kenshin yang tiba-tiba di sini. Dan si Mary pun lalu diam-diam memperhatikan Kenshin itu berjalan menuju kantornya Kaori. Kaori sendiri yang saat ini di jam 1 siang, ia bekerja di depan komputernya. Begitu pula dengan semua orang yang kerja di situ. Suasananya nampak tenang. Di belakang Kaori sendiri, kebetulan ditempati pegawai lelaki. Dan betul-betul semuanya nampak sibuk sekali. Di saat yang demikian, Kenshin pun masuk. Beberapa orang langsung melihatnya. Namun Kenshin dengan tangannya, ia memberi tanda agar yang melihatnya tetap diam dan jangan bicara. Tentu saja kalau Tuan Muda yang memerintah, mereka pun melakukan. Tak berani membantah. Dalam benak masing-masing bicara, "Pasti kita sedang diawasi." Mereka pun diam-diam lalu melirik Tuan Muda itu, yang pelan-pelan jalannya. Dan Kenshin pun berhenti. Ia memberi tanda pada pegawai lelaki yang tempatnya tepat di belakang Kaori. Pegawai lelaki itu pun berdiri, lalu ia berjalan menjauhi. Kaori pun tak mengerti hal itu. Ia masih sibuk melihat komputernya sambil mengetik laporan kerja, dan Kenshin duduk di belakangnya. Ia lalu tiba-tiba mengenakan topeng kartun di wajahnya. Semua pegawai di situ pun meski melihatnya, namun mereka itu tetap diam tak bicara. Dan Kenshin yang di belakang Kaori, ia menulis di kertas sobekan. Tulisan Kenshin berbunyi, "Kaori, kamu cantik sekali. Fantasia di sini. Banyak pegawai yang jatuh hati, termasuk diriku ini. Kaori, apa kamu mau jadi cewekku ini ya?" Tulisan itu diberi gambar cinta. Dan Kenshin dari belakang langsung melemparkan ke mejanya Kaori. Kaori lalu melihatnya, dan segera dibacanya. Tentu saja Kaori mengira yang mengirim kertas ini adalah teman kerjanya. Ia pun lantas bicara di hati, "Kok si Aldi ini sama seperti yang lainnya? Aku nggak menyangka ini. Kalau dia suka aku pula." Kaori mengabaikan surat itu, sambil perasaannya tak enak. Karena teman kerjanya ini, di meja belakangnya, ada yang suka. Melihat tak ada balasan, Kenshin menulis lagi, dan dilempar di mejanya Kaori. Untuk kedua kali, Kenshin itu menulis kalimat, "Kaori, gimana jawaban kamu? Cintaku ini diterima atau ditolak? Aku ingin kepastian." Kaori pun membacanya, namun malah kertas itu ditaruh di sebelah sampingnya. Kaori melanjutkan kerja. Ia mengetik laporan lagi, dan Kenshin yang mengenakan topeng kartun yang dipasang di wajahnya, lalu berdiri, pelan-pelan mendekati Kaori, dan tiba-tiba saja, dengan tangannya dari belakang, Kenshin mendekap Kaori, menutup kedua matanya. Semua pegawai di situ melihatnya. Dan Kaori berkata, "Aldi, kamu jangan kurang ajar gitu. Kamu jangan seperti ini. Lepaskan tanganmu." Kaori mengira itu Aldi adalah teman kerjanya, dan Kenshin melepaskan tangannya. Kaori lalu melihat belakangnya. Terkejut dirinya. Seseorang yang mengenakan topeng kartun berdiri di depannya. Kaori pun melihat Aldi yang jauh ada di belakang. Dan Kaori bertanya, "Kamu ini siapa?" Topeng itu lalu dibuka. Terlihatlah wajah pria. Kenshin tersenyum. Kaori terkejut sekali. Dan langsung saja, dengan pelan, Kaori memukul dadanya Kenshin. Sambil ia bicara, "Jahat kamu, jahat kamu. Udah mengerjain aku. Aku kaget tahu. Gak bilang-bilang dulu kalau kamu kesini. Nakal banget nih kamu." Semua pegawai di situ pun, saat melihat hal itu, terheran-heran jadinya. Kaori berpacaran dengan Tuan Muda. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya.